Terus ibu-ibu umpamanya anak kecil kelas 1 atau kelas 2 ya, laki-laki, terus gini, Bu, ayo sholat, saya jadi imam. Nah kan gitu kadang-kadang itu ya. Lu nggak boleh nak, jangan begitu ya. Bisa jawab nanti laki-laki itu jadi imam, enggak apa-apa dia jadi imam, tapi ibu-ibu sholat munfarid, sholat sendirian, koyok-koyok diisingnya mami gitu loh, supaya dia ada keinginan untuk bisa sholat ya. Karena anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak boleh jadi imam, kecuali kalau sudah mumayyiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Qatadah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli, beliau sholat, wa huwa hamilun, beliau menggendong Umamah binta Zainab, Umamah binti Zainab. Faida sajada, apabila beliau sujud, wa do'aha, beliau meletakkannya. Wa idza qoma, apabila beliau berdiri, hamalaha, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dan menurut Imam Muslim, wa huwa ya'umun nasa fil masjidi, beliau mengimami manusia di masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas ngimami sholat seperti Aba Wasik tadi itu pernah gendong Umamah, Pak. Ya, Umamah binta Zainab. Ya. Jadi pas sujud beliau letakkan, pas berdiri beliau gendong. Ya. Nah, begini ini, hadis yang begini ini jangan sampai kita memanfaatkan begini. Berarti imam itu oleh ngemong lahan. Nek bojone gak ono jadi imam ngemong ya. Lha kok sampean ngimami gendong anak. Lho Rasulullah lho gendong iki. Ya enggak begitu, sesekali. Jadi sesekali, suatu ketika waktu sujud ditumpai Hasan Husain, itu tidak tiap sholat, maksudnya begitu ya, sesekali itu diperbolehkan. Contoh umpamane anak yang gelibet terus tuh kene gak mulai nangis pas ngimami, monggo ndak apa-apa. Nah ini kadang-kadang disalahgunakan. Kenapa begini disalahgunakannya? Itu anak kecil itu boleh diajak ke masjid, umpamanya begitu ya, boleh diajak ke masjid dengan tanpa syarat. Nah tanpa syarat ini yang masalah, Pak ya. Kenapa? Kadang-kadang anak kecil itu kan tidak faham, makanya ada masjid itu yang menulisi Masjid Al-Akbar, Masjid Agung Gresik ya, balita tidak boleh masuk masjid, umumnya semacam itu. Karena apa? Pertama, dari segi kesucian itu kadang-kadang nggak paham. Kedua, etika ya. Di masjid An-Nur itu dulu masih musola, itu ada yang bawa anak kecil itu, Pak. Jadi ingatkan, Pak, kalau bawa anak kecil, anaknya diremut itu ya dibilangi lah, nak nanti jangan sampai kalau di masjid lari-lari ya. Nah begitu loh, minimal begitu. Jadi bukan tidak boleh, tapi harus ada pengertian. Jadi anak kecil kalau tidak diremut, ngapunten Pak, pas waktu sholat ya banyak jamaah tawaf, lari begini. Nah ini yang dosa siapa ini? Orang tuanya ya.
Jadi boleh anak itu dibawa ke masjid, tapi didampingi supaya tidak mengganggu yang lain. Bukan berarti tidak boleh. Itu anak kecil kok boleh dibawa ke masjid loh. Mafsadat dan manfaatnya itu harus ditimbang. Ya, jadi manfaat dan mudaratnya itu harus ditimbang. Nih banyak mudaratnya, lebih bagus tidak diajak. Kalau banyak manfaatnya karena ini pendidikan, monggo. Ya, dulu ngapunten, waktu masih TK anak saya itu saya ajak ke masjid. Tapi saya siapkan tampal, Pak. Tampal. Nek kamu di masjid waktu TPK, waktu sholat atik lari-lari, tak ikat, ini tampalnya. Tapi kamu boleh lari kalau di lapangan. Jadi anak kecil itu jangan sampai dikat begini tidak dikasih solusi. Ngapunten, yang punya anak kecil terus dindingnya dioret-oret, kan banyak itu Pak ya. Begitu. Ini kasih solusi. Anak kecil tidak bisa dipendung oret-oret, tidak bisa. Tapi ada solusinya dan ini bisa dibuktikan. Ya, kita beli whiteboard ya semacam itu atau kertas. Nah, kalau kamu mau oret-oret, awas, tidak boleh di dinding, tapi di whiteboard ini nanti dihapus atau di kertas ini. Nah, anak kecil ini seperti air Pak, air mengalir ke bawah. Itu kalau dipendung, itu cari jalan, cari yang lubang. Nah lubangnya itu kalau nggak pas, itu ngawok nanti malah repot. Nah ini jadi dikasih jalan. Ya, jadi umumnya air ini dipendung, dikasih lubang, ya, lubang yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, contohnya, ya, ada kamu boleh lari-lari di mana saja, ya, tapi tidak boleh di masjid, tidak boleh di dalam kelas. Itu dikasih gitu. Ini namanya agama itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi agama itu bebas terbatas. Kita punya kambing, kita kasih tali 5 meter. Kambing kemana saja boleh, tapi hanya 5 meter ini. Apa 5 meter ini? Hududullah, batas-batas hukum Allah. Jadi ini kita kenalkan sama anak-anak kita, ya. Sing repot kan gini Pak, anaknya ke masjid, bapaknya nggak ikut-ikut. Wah anakku jos nang masjid terus. Lu kini ngerusuhi Pak. Ya, muka-muka kok ono sing ngono muka-muka. Kita doakan anak-anak kita yang di masjid di musola ini menjadi anak soleh solehah. Amin. Ya. Jadi nakal-nakal dikit aja lah, itu enggak masalah lah. Ya, tapi sing koyo mubeng tadi itu ngono ngapunten. Bapak yo meneng ngono Pak. Gak merasa salah, enggak merasa apa begitu. Ya, ini sudah mendolimi orang banyak. Ya, upayakan anak kecil ini boleh ke masjid, tapi nah suatu contoh ibu-ibu umpamanya sholat di rumah. Ya, kalau di Saudi, saya itu pernah di Masjidil Haram, itu dicancang Pak. Anaknya dicancang, pegangi begitu loh. Jadi kesana kesini, udah tahu. Pak Yusuf pernah lihat enggak ya? Itu dicancang pakai selendang itu loh. Atau ada ya kalau di sini dicowancang diikat gitu, dari sholat ikut, sujud ikut, apa ikut dan gitu. Ya nanti dicoba aja nanti ibu-ibu kalau anaknya nakal ya di rumah terus kita sholat sendiri cowancang di sini ya, tapi jangan terbalik Bu, kakinya di atas kepalanya di bawah, repot nanti ya. Terus ibu-ibu umpamanya anak kecil kelas 1 atau kelas 2 ya, laki-laki, terus gini, Bu ayo sholat, saya jadi imam. Nah kan gitu kadang-kadang itu ya. Lu nggak boleh nak, jangan begitu ya. Bisa jawab nanti laki-laki itu jadi imam, enggak apa-apa dia jadi imam, tapi ibu-ibu sholat munfarid, sholat sendirian, koyok-koyok diisingnya mami gitu loh, supaya dia ada keinginan untuk bisa sholat ya. Karena anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak boleh jadi imam, kecuali kalau sudah mumayyiz ya. Ini sudah hampir habis ini ya. Jadi itu ibu-ibu nanti kalau anaknya kecil minta jadi imam dipersilakan monggo ya.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya mengkasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.